belum keluar tapi udah dibangun. Ini Jokowi juga begitu kan, dia udah bangun dulu baru IMB-nya dia berupaya cari itu. Apalagi setelah ada IMB, aturannya jangan tempati rumah sebelum dia selesai sepenuhnya tuh. Apanya bukan sekedar istananya, pendukung juga, bangunan-bangunan sebelahnya belum dihitung kan. Jadi memang ini cuman karena kegembiraan sesaat untuk tiba-tiba harus berkantor di situ, maka dipamerkanlah istana itu. Padahal secara arsitektur, secara ekologi, secara keamanan itu belum layak ditempati. Ya. Sesuatu itu layak setelah sempurna seluruh infrastruktur di situ kan. Kan kita kalau kita berpikir habitat itu satu ekosistem. Nah ini baru ada istana di situ tuh. Kegoncangan kecil itu bisa menimbulkan perubahan struktur tanah karena pendukung-pendukungnya gorong-gorongnya belum selesai atau mungkin gorong-gorongnya udah selesai sehingga Pak Jokowi bilang kan yang penting ada gorong-gorong tuh supaya saya bisa pamer-pamer lagi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Silem Patunru dan kali ini yang akan kita bahas adalah mereaksi tanggapan Rocky Gerung bersama Hersebuno Arif mengenai rencana Jokowi, pemerintahan Jokowi untuk mengadakan rapat kabinet di IKN. Sebagaimana kita ketahui bahwa fasilitas di sana, infrastruktur di sana belum sepenuhnya siap untuk digunakan. Namun kesannya pemerintahan Jokowi terkesan memaksakan untuk tahun ini diadakan untuk pertama kalinya rapat kabinet di calon ibu kota negara di Kalimantan. Nah, bagaimanakah tanggapan Rocky Gerung? Dalam video kali ini kita akan mereaksi tanggapannya dalam menganalisis kemungkinan yang akan terjadi jika Jokowi benar-benar mengadakan rapat kabinet di IKN. Mari kita lihat tanggapannya. Karena Pak Jokowi akan sidang di kabinet di sana, tapi belum tahu kapan pelaksanaannya karena kalau menurut Setpres, ya, Heru Budi itu kan PLT Gubernur itu kan juga merangkap kepala Setpres Presiden, Sekretariat Presiden. Tanggal 28 ini Pak Jokowi akan ke sana untuk meninjau bagaimana perkembangannya dan meresmikan katanya peresmian penggunaan jalan tol gitu. Iya, saya membayangkan WA group dari kabinet, kan ada WA group menteri-menteri, ada WA group dirjen-dirjen itu, mulai rusuh di WA-nya sendiri. Mungkin ada yang merasa sialan jadi juga nih kita dipindahin itu. Kita mulai menduga bahwa kemampuan Jokowi untuk membaca peralatan politik dia itu, dia mau buktikan dengan pemindahan ibu kota, tapi belum selesai, tapi sekaligus diuji dia mau berkantor di situ dan yang terakhir adalah rapat kabinet di situ kan. Kan ini juga ujian atau kemampuan Jokowi menguji kesetiaan dari menteri-menterinya tuh. Karena ya, memang betul ketika infrastruktur fasilitas di sana belum begitu siap untuk digunakan, namun kesannya dipaksakan untuk tetap diadakan rapat kabinet di IKN. Maka itu adalah ujian kesetiaan bagi menteri-menteri Jokowi, apakah mereka siap untuk hadir di sana dengan fasilitas yang belum rampung, dengan keadaan yang sedikit dalam tanda kutip tidak memungkinkan. Jadi ini memang benar-benar sebagai ujian kesetiaan bagi orang-orang yang ada di lingkungan dan di sekitar Jokowi. kemarin kan ada semacam sinyal dari beberapa menteri memberi sinyal bahwa ya buat apa sih pindah sekarang gitu kan. Nah sekarang ujian pada mereka tuh. Nah silakan menteri-menteri itu ngedumel bahwa akhirnya mereka harus berkantor di situ tuh. Jadi sebetulnya itu aja intinya. Nah, kita mau lihat efek ini pada pemberitaan pers sebetulnya yang menganggap bahwa ini adalah juga bagian dari pameran arogansi Jokowi itu yang tidak mengerti bahwa itu kan istana belum selesai. Ngapain datang ke istana yang belum selesai itu? Kenapa nggak mau tunggu aja 10 tahun lagi? Ya, selain ujian kepada menteri-menteri Jokowi dan orang-orang yang ada di sekitar Jokowi, rencana Jokowi untuk melakukan rapat kabinet di IKN itu juga ujian kepada media-media untuk bagaimana memberitakan tentang sebuah katakanlah tanda kutip arogansi dari pemerintah untuk tetap melaksanakan sesuatu yang sebetulnya belum begitu layak untuk dipaksakan diadakan di sana. Lagi tentu Jokowi bilang nggak bisa, siap harus ada foto pertama memimpin kabinet di sana tuh. Padahal itu ibu kota yang masa status hukumnya juga belum selesai kan, karena aturan-aturan khusus di situ belum ada tuh. Tetapi itu sebagai upaya untuk headline bagus saja kan, untuk sekedar memperlihatkan bahwa Jokowi mendengarkan permintaan dari FNN untuk segera pindah ke situ.
Ya, kenapa tidak menunggu hingga selesai, hingga rampung pekerjaan di sana, fasilitas infrastruktur di sana, untuk kemudian melakukan pertama kali rapat kabinet? Ya, alasannya adalah ketika menunggu di sana selesai rampung untuk melakukan rapat kabinet, maka jawabannya yang pertama kali meresmikan di sana bukan lagi Jokowi, tapi presiden selanjutnya. Sedangkan menurut Rocky Gerung, yang ingin diperlihatkan oleh Jokowi ingin mengatakan bahwa saya yang meresmikan pertama kali IKN, saya lah yang pertama kali hadir di IKN ini untuk mengadakan rapat kabinet. Jika ke depan ada catatan sejarah, maka yang tercatat adalah Jokowi. Tapi ketika Jokowi menunda hingga rampung dan akhirnya terjadi pergantian presiden, maka presiden selanjutnya yang akan tercatat sebagai orang pertama yang mengadakan rapat kabinet sebagai peresmi ketika diresmikan nanti IKN ini. Jadi ya secara nalar, secara logika, ya wajar ketika Jokowi ingin buru-buru sebelum masa jabatannya berakhir, maka beliau yang harus meresmikan IKN ini sebagai nantinya sebagai satu catatan sejarah untuk menyebut namanya dalam peristiwa penting ini. Ya, saya paham juga itu membayangkannya. Pasti Pak Jokowi ini kan memang targetnya seperti itu, dan nanti pasti akan media-media karena dia akan diajak ke sana dan kemudian mengcover loh situasi sidang kabinet di sana seperti apa gitu. Tapi saya juga bisa membayangkan kehebohan yang terjadi di kalangan para menteri itu. Mereka kira-kira mencari alasan apa ini? Kalau alasan sakit perut aja kan nggak mungkin gitu. Jadi mereka itu kan bayangkan mereka harus nggak mungkin kan mereka pulang misalnya datang ke sana rapat kabinet, sidang kabinet dan kemudian pulang ke Jakarta karena bandara VVIP-nya juga belum siap kok sekarang gitu. Itu pasti kerepotan protokoler udah pasti terjadi. Ya, kemampuan kita untuk membayangkan itu, ya udah kita bayangkan aja bahwa itu semacam komedi aja tuh. Dan saya kira mungkin lebih dari separuh menteri-menteri lagi ketawa-ketawa hari ini kan. Ya nasib kita adalah mereka tahu bahwa dia akan diketawain oleh rakyat tuh. Oh, si menteri ini dapat sorotan, terus nanti ditanya wartawan, oh bagus, kita udah rapat kabinet. Dan saya kira ini adalah kesempatan pertama kita mulai membayangkan hari ibu kota baru tuh. Jadi semua bohong-bohongan itu akan keluar dari ucapan para menteri. Lalu Jokowi tutup dengan ya, lihat aja semua menteri saya itu kabinet masih utuh segala macam. Dan itu juga basa-basi juga. Jadi sekali lagi ini tukar tambah basa-basi sebetulnya. Bagi menteri-menteri Jokowi, rapat di IKN ini adalah sebuah dilema. Dalam artian bahwa secara hati nurani mungkin mereka bisa jadi tidak menginginkan untuk hadir di sana dengan pertimbangan bahwa fasilitas untuk sampai di sana belum terlalu bagus, seperti bandara yang jauh, jalanan yang tidak seperti jalanan yang di Jakarta, dan ketika kegiatan sudah selesai, apakah mereka harus langsung pulang ke Jakarta atau pergi ke kota terdekat yang memungkinkan mereka untuk menginap. Ya. Tapi saya kira memang ini menurut saya justru menarik itu fenomena ini menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi. Jadi kan kita sedikit terhibur lah karena kalau mengharapkan janjinya Pak Jokowi terpenuhi itu kan rasanya udah berat kalau sampai akhir masa jabatan terakhir soal investasi gede banget dari Dubai pun kan itu juga bohong juga gitu. Tapi sekarang ini kalau yang soal dia pindah kan artinya kan nggak tuh kan saya nggak bohong kan, saya walaupun nggak pindah tapi saya udah pimpin rapat, jadi lebih dari pindah kalau udah pimpin rapat kabinet di sana itu gitu. Sebenarnya dari segi etika itu nggak boleh nempati rumah yang belum jadi itu. Bahkan yang nyicil 4 kali setahun itu 114 juta misalnya untuk bisa nempati itu kan, sabar aja sampai Desember selesai misalnya kan. Nah kita mau lihat bagaimana etika dari pemerintahan memaksakan. Ini bukan dapur umum yang tiba-tiba dibangun karena perang ada di depan kan. Jadi bagaimana mungkin kita melihat seorang presiden memang dia hanya ingin dia dicatat. Mestinya Pak Jokowi bilang ya sudah selesai tapi saya janji buat berkantor, tapi kelihatannya belum utuh semua tuh. Jadi bagaimana mungkin kita berkantor di tempat yang juga masih membahayakan tuh. Karena hitungan-hitungan kegempaan, hitungan-hitungan geologi belum selesai. Kan mestinya seluruh bangunan selesai dihitung daya tahan geologinya tuh, daya tahan ekologinya tuh. Baru dinyatakan oke, go. Anda bayangkan misalnya, atau netizen bisa bayangkan, ada rumah yang dibangun
IMB-nya belum keluar tapi udah dibangun. Ini Jokowi juga begitu kan, dia udah bangun dulu baru IMB-nya dia berupaya cari itu. Apalagi setelah IMB aturannya jangan tempati rumah sebelum dia selesai sepenuhnya tuh. Apanya bukan secara istananya, pendukung juga bangunan-bangunan sebelahnya belum dihitung kan. Jadi memang ini cuman karena kegembiraan sesaat untuk tiba-tiba harus berkantor di situ, maka dipamerkanlah istana itu. Padahal secara arsitektur, secara ekologi, secara keamanan itu belum layak ditempati. Ya. Sesuatu itu layak setelah sempurna seluruh infrastruktur di situ kan. Kan kita kalau kita berbicara habitat itu satu ekosistem. Nah ini baru ada istana di situ tuh. Ya, Rocky Gerung menganalogikan bahwa pembangunan IKN ini selain dipaksakan memang kesannya tidak terlalu etis. Pertama, IKN dibangun ini ibaratnya rumah yang belum mendapatkan izin IMB, izin membangun. Kemudian setelah dibangun, rumah belum selesai, IKN belum selesai dikerjakan, dirampungkan fasilitasnya, belum begitu layak untuk ditempati, dihuni, tapi penghuni rumah sudah memaksa untuk tinggal. Nah, itulah analogi Rocky Gerung, di mana IKN ini dianalogikan dalam sebuah rumah yang dipaksakan dibangun oleh pemiliknya atau orang yang ingin menempati, meskipun izin belum keluar, dipaksa dibangun. Begitu dibangun, bangunan belum selesai, belum rampung, kemudian dipaksa untuk ditempati. Itu secara etis itu tidak begitu layak untuk dicontoh, kira-kira begitu. Kegoncangan kecil itu bisa menimbulkan perubahan struktur tanah karena pendukung-pendukungnya gorong-gorongnya belum selesai atau mungkin gorong-gorongnya sudah selesai sehingga Pak Jokowi bilang kan yang penting ada gorong-gorong tuh supaya saya bisa pamer-pamer lagi di situ. Ya, poin-poin ini yang juga lucu tuh. Dia sendiri bilang belum layak pindah karena legalitasnya belum ada. Biarin Pak Prabowo nanti yang teruskan. Mestinya dia tunggu aja kan. Kan ketika Prabowo misalnya memerintah 5 tahun ke depan, sebelum berakhir 5 tahun ke depan, dia ingat bahwa oke, istana itu mesti ada semacam tempat untuk berupacara tuh. Lalu dia undang Pak Presiden. Lalu Presiden pidato, iya ini saya sudah rancang tetapi karena alasan teknis saya baru bisa hadir 5 tahun setelah Pak Prabowo memerintah. Kan itu lebih nikmat sebagai persahabatan. Ini dia mau tunjukkan bahwa dia itu presiden, dia akan panggil Prabowo untuk rapat di situ, dan dia akan bilang di situ, Prabowo kamu teruskan ini ya. Kira-kira itu kan di kepala Jokowi kan. Kita bisa baca lah arogansi itu kan. Nah ini juga yang menurut akal sehat manusia beradab, bahwa itu memaksakan menempati sesuatu yang belum diresmikan, itu artinya melanggar tanda-tanda alam, dan satu waktu mungkin akan ada teguran alam yang kita sebut sebagai gejala-gejala mistik yang ada di ibu kota. Lalu orang mulai itu karena belum diruat sih, belum ada bubur merah putih. Kenapa? Ya kan fondasinya belum selesai, kenapa dia tempatin? Jadi kelihatannya itu yang akan terjadi itu. Oke, ada beberapa kesimpulan yang saya dapat dari tanggapan Rocky Gerung mengenai rencana Pak Jokowi untuk mengadakan rapat kabinet di IKN Kalimantan. Yang pertama, ini menjadi dilema bagi menteri-menteri. Bagaimana kesetiaannya diuji untuk mendampingi Jokowi hadir di sana, meskipun dalam keadaan bisa jadi terpaksa dengan pertimbangan bahwa fasilitas untuk hadir di sana itu belum begitu layak. Yang kedua, yang saya tangkap adalah Jokowi tidak ingin presiden setelahnya yang meresmikan IKN. Bagaimanapun secara historis, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Jokowi lah yang memaksakan IKN ini dibangun. Maka mau tidak mau dia juga yang harus meresmikan. Selanjutnya adalah ada persoalan etik yang kemudian menjadi sorotan Rocky Gerung. Diibaratkan sebuah rumah, maka IKN ini banyak melanggar aturan-aturan. Misalnya belum mendapat izin, kemudian sudah dipaksakan untuk dibangun, dan setelah dibangun belum selesai pembangunan, dipaksa untuk ditempati. Inilah yang kemudian menjadi sorotan bagi pengamat-pengamat, begitupun bagi masyarakat awam seperti saya dan mungkin kalian. Selanjutnya adalah Jokowi tidak ingin menjadi tamu undangan di sana, tapi dia yang harus menjadi pengundang. Dalam Primbon Jawa kan banyak begitu tuh, kalau rumah itu tidak sempurna selesai ditempati, itu baru yang lain menempati. Oke, tapi satu hal yang serius ya, Bung Rocky, kan
Iya, gue juga serius nih bercanda. Oh serius ya? Oh serius. Enggak, saya membayangkan ini ya. Satu, saya menyoroti dari sisi biaya, yang kedua yang lebih serius itu soal pengamanan. Ya, kalau dari sisi biaya berapa transportasi yang harus dikeluarkan untuk para menteri dan dan presiden, dan kita tahu kalau presiden pergi, apalagi sidang kabinet kan pasti itu lengkap dengan seluruh peralatannya ya. Artinya peralatan itu staf kepresidenan dan sebagainya. Kemudian para menteri-menteri itu juga bernama ajudan. Itu kan sebenarnya satu hal yang nggak penting-penting amat, apalagi kalau kemudian yang dibahas sidang kabinetnya juga yang biasa-biasa saja. Yang kedua, yang menurut saya jauh lebih serius itu faktor pengamanan. Saya membayangkan Panglima TNI, bahkan Pak Prabowo sendiri pasti tahu juga itu. Panglima TNI, Panglima Presiden, itu sekarang ini muter otak luar biasa, dan saya kira mungkin sudah dideploy. Kalau misalnya akhir bulan ini nanti mereka akan sidang kabinetnya akhir bulan, sekarang pasukan pasti sudah dideploy untuk pengamanan dan sebagainya. Yang harus diamankan bukan hanya Pak Jokowi, tapi menteri-menteri, puluhan menteri di tengah hutan seperti itu kan ekstra ketat itu. Ya itu juga rawan tuh, karena tadi itu persiapan yang tidak ada, fasilitas pelindung yang tidak ada, akibatnya mesti ditambah keamanan yang di atas standar kan. Ya, kalau misalnya udah lengkap ya mungkin 20 pas pampres, sekarang mungkin 200 atau 300, 500, itu hanya anggaran. Nah, kita bandingkan misalnya biaya pengamanan ambisi Jokowi untuk berkantor dan rapat pertama di situ, itu kira-kira setara dengan 7 bulan gratisnya Prabowo tuh. Enggak, jadi pilih ya bisa begitu. Jadi demi ambisi Jokowi, harga makan siang anak-anak sekolah ini akan diturunkan dari 1.000 ke 4.000 mungkin. Jadi kelihatannya kan selalu kita mesti berusaha begitu kan, karena sumbernya sama APBN. Itu dasarnya kan. Pengamanan yang berlebihan, yang dipaksakan itu uangnya juga nggak bisa diaudit itu. Nah, kalau karena perencanaannya tiba-tiba mesti dipindahin tuh anggaran atau tambahan anggaran untuk pengamanan presiden, karena anggaran yang resmi kan di Jakarta tuh, begitu dipindahin rawanan timbang, tiba-tiba ada info lagi bahwa akan ada potensi sebetulnya teroris karena itu terbuka, dan Indonesia juga ada dalam bagian rencana serangan teroris dari Asia Selatan. Dan semua variabel itu yang kita sebut global security itu justru lagi mengincar Indonesia. Ya mudah-mudahan nggak terjadi itu. Itu tadi tanggapan Rocky Gerung mengenai rencana Jokowi untuk mengadakan rapat kabinet di IKN. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian sepakat? Apakah kalian setuju jika Jokowi mengadakan rapat kabinet di IKN dengan segala kondisi yang ada? Ataukah kalian punya pendapat yang tidak sejalan dengan tanggapan Rocky Gerung? Jika ada, sepakat atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Terserah mau tulis apa. Yang jelasnya yang kalian tulis adalah sesuatu yang kalian pahami. Oke? Silakan jangan lupa tulis di kolom komentar pendapatnya. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.